Satu hari telah berlalu sejak ributan besar di kantor Hokage. Di sebuah kedai kecil yang hangat dan tenang, Sakura tampak duduk sendiri menunggu seseorang. Tatapannya kosong, jari-jarinya mengetuk meja pelan, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, pintu kedai terbuka. Hinata muncul dengan senyum lembutnya yang khas, meski napasnya sedikit tersengal. Ia berkata dengan nada lembut, "Maaf, aku terlambat." Sakura menoleh cepat, lalu tersenyum tipis sambil berkata, "Maaf, apa tidak apa-apa aku memanggilmu ke sini secara mendadak?" Hinata duduk di hadapan Sakura, menggeleng pelan. "Ya, kebetulan aku juga akan menemui orang-orang dari tim 8, ujarnya dengan suara yang sopan dan tenang. Sakura lalu mencoba mencairkan suasana, membuka kotak kecil di depannya. "Ah, ini aku ada Anmitsu. Hinata, kau ingin sesuatu?" Hinata tersenyum malu, menunduk sedikit. "Mungkin aku ingin teh hangat saja." Sementara itu, di salah satu tempat di kedai, Naruto duduk jongkok mencoba menguping isi percakapan antara Sakura dan Hinata. Wajahnya tampak gelisah, matanya menatap kosong ke arah lantai. Dengan suara lirih, ia bergumam, "Oh, sudah lama sekali sejak aku mendengar suaranya terakhir kali." Aku menunduk, menghela napas panjang. Sial, seharusnya aku sudah melihatnya setelah semua ini. Bahkan aku tak bisa melihat wajahnya meskipun sudah sedekat ini. Aku ingin melihatnya. Aku ingin bicara dengannya, tapi kenapa? Kenapa aku malah melakukan hal ini? Kembali ke meja Sakura dan Hinata, percakapan perlahan mengalir lebih santai. Sakura memandang keluar jendela, menatap lembut ke arah jalanan desa yang sibuk. "Sudah berapa lama sejak kita terakhir ke sini, ha? Apa sudah 1 bulan?" Hinata berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Aku pikir memang sudah sebulan sejak saat itu." Sakura tersenyum kecil. "Yah, benar." Setelah beberapa saat, ekspresi Sakura berubah lebih serius. Dengan nada yang lembut namun tegas, ia berkata, "Hei Hinata, langsung saja ke topik pembicaraan kita." Hinata tersentak, matanya membesar karena terkejut dengan nada serius itu. Ia menatap Sakura dan menjawab pelan, "Iya." Sakura menarik napas dalam-dalam, kemudian perlahan mengucapkan pertanyaan yang selama ini mengganjal pikirannya. "Apakah benar, kau dan Naruto tidak bersama?" Hinata terdiam. Matanya melebar, jemarinya berhenti menggenggam cangkir teh. Naruto yang mendengarkan dari balik penyamarannya, menegakkan tubuhnya. Matanya membulat menunggu jawaban yang paling ditakutinya. Hening sesaat, lalu suara lembut Hinata terdengar. "Ya." Seketika, dunia Naruto seolah berhenti. Ia hanya bisa menatap kosong ke lantai. Sakura menunduk, ikut merasakan kesedihan itu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Oh, sebenarnya aku dengar berita itu dari Hanabi. Dia sendiri dan yang lain berpikir kalian sudah bersama. Jadi aku tak mempercayainya." Hinata terdiam. Pandangan matanya menurun, lalu ia bergumam pelan, "Naruto-kun bilang itu." Sakura menatap Hinata dalam-dalam, suaranya terdengar lembut namun penuh makna. "Hinata, apakah kau tidak mempercayai perkataan dari seorang Naruto? Apakah sebuah ciuman yang dia berikan bukanlah tanda dari sebuah cinta?" Hinata terdiam 1000 bahasa. Pertanyaan itu menggema di benaknya, membuatnya terpaku menatap kosong ke arah Sakura tanpa tahu harus menjawab apa. Sakura kemudian menunduk, pandangannya jatuh ke atas meja, namun suaranya tetap tegas. Bahwasanya, dia mungkin akan lebih intens ketika menghadapi hal percintaan. Dan meskipun dia ceroboh, mungkin juga sering tak memikirkan apa-apa, tapi Naruto bukanlah orang yang bodoh untuk tidak memahami arti dari hal itu. Ia melanjutkan dengan nada penuh keyakinan. "Setidaknya, Naruto itu orang yang bersungguh-sungguh. Jadi, karena itu, meskipun kamu, Hinata, aku tetap akan memarahimu." Naruto yang masih bersembunyi tak kuasa menahan keterkejutannya. "Sakura-chan," gumamnya pelan, matanya membesar. Tak menyangka Sakura membelanya dengan begitu tulus. Sementara itu, Sakura melanjutkan pertanyaannya dengan nada lebih tajam. "Jadi, apa kau mulai menyukai pria seperti Toneri sekarang?" Hinata tersentak dan langsung gelagapan. Tidak." Sakura kembali bertanya, kini dengan ekspresi serius yang membuat suasana semakin menegang. "Lalu, apa kau sekarang membenci Naruto?" Hinata menggenggam ujung roknya erat-erat, lalu menjawab lirih, Tentu saja bukan hal itu." Sakura kembali mendorong Hinata ke sudut pembicaraan yang semakin dalam. "Kalau begitu, mengapa?" tanyanya dengan nada rendah namun menusuk. Hinata terdiam lama. Ia menunduk, kedua tangannya meremas kain roknya kuat-kuat. Akhirnya dengan suara gemetar namun jujur,
Ia menjawab, Naruto-kun sangat baik. Jadi, di situasi seperti ini, aku berpikir bahwa dia mencampur adukan antara mencintaiku dan menyelamatkanku. Naruto dan Sakura sontak melongo bersamaan. Seru keduanya hampir serempak. Mereka benar-benar tak menyangka jawaban Hinata akan seperti itu. Namun Hinata tetap melanjutkan dengan ekspresi polosnya yang khas. Sakura-san, kau pernah bilang seperti ini bukan? Tentang Naruto-kun yang mengetahui perbedaan antara menyukai manisan pangsit Shiratama dengan gelatin buah dan perasaan cinta. Sakura langsung membeku di tempat. Wajahnya merah padam dan berkeringat menahan malu serta jengkel. Kalau saja yang di hadapannya itu Naruto yang bicara, pasti sudah ia hajar dari tadi. Aku memang mengatakan itu, tapi itu hanya... Sebelum Sakura menyelesaikan ucapannya, Hinata memotong dengan lembut namun penuh keraguan. Aku bertanya-tanya, jika Naruto-kun hanya mencoba menghentikanku karena meninggalkannya. Naruto yang mendengarkan dari tempat persembunyiannya terdiam sejenak. Matanya melebar, lalu dengan refleks ia berucap, "Itu tak benar," katanya spontan. Barulah di sini kita sadar, ternyata selama ini Naruto berada di tengah-tengah obrolan Sakura dan Hinata. Ia menyamar menjadi sebuah gelas berisi minuman menggunakan jutsu perubahan wujudnya. Hinata melanjutkan ucapannya dengan suara yang lembut. Dan juga, sebelum aku pergi ke Kastil Toneri, aku merajut ulang shell yang akan kuberikan kepada Naruto-kun. Hinata menundukkan kepala, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Wajahnya mulai memerah karena malu. Aku merajut shell itu dan merencanakannya untuk diberikan kepada Naruto-kun. Ucapnya pelan namun pasti. Sementara Naruto hanya menatap kosong ke depan. Ia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Hinata. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Hinata kembali melanjutkan. Setelah itu, pada saat di kastil, dia berterima kasih kepadaku dan menerima shell rajutanku. Air mata perlahan menetes di pipinya. Aku merasa seperti semua yang kulakukan telah tersimpan, dan aku sangat bahagia. Hinata memejamkan matanya, mengingat momen itu, momen di mana perasaan tulusnya benar-benar sampai kepada Naruto. Tetapi, setelah Naruto-kun mengatakan, "Aku ingin hidup bersamamu," ia berhenti sejenak, napasnya terdengar berat. Aku merasa sedih. Aku berpikir perasaan macam apa yang kurajut sampai dia menerimanya. Naruto terdiam, wajahnya tampak kebingungan oleh perkataan Hinata. Setelah hening sejenak, Hinata mengangkat kepalanya. Wajahnya kini berubah tegas, matanya bersinar dengan penuh tekad. Jadi, aku membulatkan tekadku. Aku akan merajut shell lagi dan mengungkapkan perasaanku kepada Naruto-kun dengan itu. Naruto yang saat itu masih menyamar hanya bisa terbelalak. Hatinya bergetar hebat, seakan setiap kata yang diucapkan Hinata menusuk langsung ke dalam dadanya. Hinata melanjutkan ucapannya. Setelah semuanya, ketika masih berhadapan dengan Naruto-kun, aku tak bisa mengatakan, "Aku mencintaimu," meskipun Naruto-kun mengatakannya di hadapanku. Jadi, aku ingin mengembalikannya dengan perasaan yang sama. Dari ketika dia mengatakan, "Aku mencintaimu." Jadi, aku tak akan sedih lagi jika aku bertemu dengan Naruto-kun untuk kedua kalinya. Jadi, dia benar-benar bisa mencintaiku. Dengan mata yang mulai berbinar, Hinata melanjutkan ucapannya. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama kepadanya. Aku cinta padamu, tepat di hadapannya. Naruto yang mendengar kalimat itu langsung menunduk, pipinya memerah hebat. Di depan Sakura, Hinata melanjutkan ceritanya dengan jujur. Jadi, sampai aku mengungkapkan perasaanku ini, mungkin ini sedikit membingungkan. Tapi aku akan melakukan hal yang biasa aku lakukan. Jika Naruto-kun tidak mempunyai waktu untuk menenangkan dirinya, mungkin ada kesalahpahaman. Sakura terdiam mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Hinata. Dengan suara pelan, ia hanya mampu berucap, "Hinata?" Namun tak lama kemudian, Sakura menatap Hinata dengan serius. "Kau bilang seperti itu, tapi bagaimana jika Naruto bilang, kalau begitu, aku hanya akan berkencan dengan gadis lain?" Pertanyaan itu membuat Hinata terdiam sejenak, menunduk dengan wajah sendu. Meskipun begitu, aku telah memutuskannya. Aku sudah bisa mengatakan, aku mencintaimu untuk kedua kalinya. Bahkan jika kesempatan itu kecil, aku akan berusaha yang terbaik.
Mendengar jawaban itu, Sakura hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia sadar, ketulusan Hinata bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian untuk menerima luka. Dengan nada pelan, ia berucap, "Berusaha yang terbaik, huh." Hening sejenak menyelimuti kedai kecil itu. Sakura memalingkan pandangannya ke arah jendela. Ia tersenyum tipis dan berucap, "Aku cemburu, kau tahu?" Hinata terkejut, menatap Sakura dengan ekspresi bingung. Sakura melanjutkan ucapannya lembut dan jujur. "Sebenarnya, memiliki seseorang di dekatmu yang berusaha keras untuk mencoba sesuatu hal untukmu adalah hal yang indah untuk dibicarakan, Hinata. Kau benar-benar orang yang beruntung." Hinata hanya terdiam, matanya sedikit membulat. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa bergumam pelan. "Hah?" Dengan raut wajah polos, ia berkata pelan, Mungkinkah itu Sasuke-kun?" Sakura tertegun sesaat mendengar tebakan itu. Matanya sedikit melebar, namun tak lama kemudian, sebuah senyum lembut terukir di wajahnya. Ia menatap Hinata dengan pandangan hangat, lalu berkata dengan lembut, "Hinata, ini adalah permintaanku." Hinata yang mendengar nada suara Sakura yang tiba-tiba berubah serius, hanya bisa terdiam menatap balik sahabatnya itu dengan penuh perhatian. Sakura menarik napas pelan, lalu melanjutkan dengan suara tenang namun tegas. "Jangan pernah kamu mencoba untuk menjaga jarak kepada seseorang. Setidaknya, katakanlah kepada Naruto apa yang baru saja kau katakan kepadaku." Ia tersenyum tipis, tatapannya menenangkan. "Dan tidak terlambat bagimu untuk merajut sal itu dan menyatakan perasaanmu." Mendengar jawaban itu, Hinata terdiam beberapa detik, menatap ke arah Sakura dengan mata yang mulai bergetar halus. Namun Hinata tiba-tiba menunduk, suaranya lirih tapi sutulus. "Maafkan aku sudah menyusahkan Sakura-san." Mendengar itu, Sakura spontan menyandarkan wajah, sambil berucap, "Ngomong-ngomong, jangan panggil aku dengan Susik-san lagi, oke? Lagi pula kita sekelas, dan kita berdua adalah gadis yang sedang jatuh cinta." Nada bicaranya terdengar setengah kesal, tapi juga penuh keakraban. Ia menyendok makanannya kembali dengan santai, seolah ingin menutupi rasa malunya sendiri. Hinata sempat terdiam, lalu tersenyum kecil. Dengan nada pelan namun penuh kehangatan, ia mencoba. "Sakura?" Sakura menatapnya, bibirnya perlahan membentuk senyum puas. Namun tak lama, Hinata menambahkan, "Chan." Sakura langsung tertawa kecil mendengarnya. "Kau tak usah terlalu jauh," ujarnya sambil tersenyum geli. "Suaramu saja sudah mirip dengan Naruto tahu?" Hinata langsung tersipu, wajahnya memerah hebat. Ia melambai-lambaikan tangannya panik. Bukan itu yang aku maksudkan," serunya gugup. Namun sebelum tawa mereka mereda, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. "Hinata-sama, sudah waktunya untuk pergi." Seorang pengawal pribadi memanggilnya sopan. Hinata menoleh cepat, sedikit kaget, lalu segera berdiri sambil meraih jaket penghangatnya. Sakura menatapnya dan berkata, "Sudah mau bertemu dengan tim 8 ya?" Hinata tersenyum lembut dan mengangguk. Benar. Terima kasih untuk hari ini." Ia menunduk sopan, lalu bergegas menuju pintu. Sakura menatap kepergiannya sambil tersenyum lembut. Dan cerita pun bersambung.